Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini. Nah, ini yang menarik juga nih, dan juga sharing juga untuk teman-teman yang hobi mungkin produksi film atau juga content creator juga bisa ini. Kita akan mencari ilmu dari Arif karena sudah ada beberapa juga film yang sudah diproduksi, dokumenter juga untuk cerita tentang dokumenter Lebong Tandai. Nah, kalau secara film, Arif, berarti kalau total sudah berapa film yang diproduksi? Lumayan ya. Kalau untuk indie lumayan lah. Oh, indie. Ya, kalau komunitas dulu juga ada UKM film di kampus. Jadi kalau UKM film ini saya bergeraknya ada 2 target. Festival sama tugas-tugas saja. Oh, okay. Jadi kalau ada film-film yang saya buat hanya untuk memperdalam materi-materi teknis kayak bisa komposisi, pencahayaan, sound dan lain-lain. Cuman ada juga program yang saya buat film itu untuk festival. Oh, oke. Itu yang memang Emang di-prepare untuk harus ikut festival gitu. Terakhir, tapi saya tidak terlibat di teknis. Saya sebagai asisten produser saja dari Bengkulu. Film kita ada judulnya Go Walk juga. Go Walk judulnya itu udah ke Chance Film Festival. Udah tayang di festival film di luar negeri. Itu untuk produksi pada saat di Jogja kemarin? Saya sudah pulang, udah selesai kuliah, tapi teman-teman masih produksi. Saya ngebantu di, bukan di teknis lagi, tapi di bagian produsernya lah. Nyari duit ada. Betul. Ya, jadi support untuk sponsor lah. Mas transfer, Mas. Jadi di situ. Nah, kalau di Bengkulu, terakhir 2023 saya pernah bersama teman-teman dari forum anti korupsi kita ikut festival anti korupsi tahun 2023 kalau nggak salah. Cuman memang belum rezeki ya, tidak lulus karena saingannya jago-jago lah dari karena nasional ya. Dan memang kemarin kita buat film itu memang basicnya yang murni di film atau di broadcast atau di bidang ini hanya beberapa orang lah. Selebihnya dari talentnya tuh teman-teman penyuluh. Master penyuluh anti korupsi di Bengkulu. Jadi saya taruh mereka menjadi seorang talent dan ternyata nggak susah juga ngedirectnya kan. Udah bisa semua Pak. Sudah bisa berakting. Mungkin terbiasa berakting. Jadi ada sekarang jadi ketua forum pakai Rembe, ada Pak Suranto ya, ada dosen dari Poltekkes juga. Nah, beliau ini saya jadikan talent langsung. Ya, jadi saya kita tidak membayar orang, tapi secara gotong royong membuat karya film, talent-talentnya mereka teman-teman master forum, kami di teknis dari ada teman di lab sama saya kan. Nah, semenjak saya di Bengkulu terakhir 2017 saya pulang apresiasi film pendek itu. Nah, setelah itu saya tidak pernah produksi lagi dengan komunitas. Paling ya tugas-tugas kuliah lah. Kalau ada tugas kuliah saya lihat teman-teman mahasiswa yang saya kasih tugas misalnya untuk membuat film. Terakhir kita syuting di Benteng. Ada rumah panggung. Saya selalu pengen menampilkan bahwa kalau teman-teman buat film tolong tampilkan suasana pedesaan yang ada di Bengkulu ya. Ada ciri khasnya, ada rumah panggungnya, ada satu simbol-simbol yang kita masukkan dalam sebuah scene misalnya. Ada identitasnya lah. Jadi orang tahu ini di Bengkulu nih. Bengkulu. Ya, di Bengkulu gitu. Nah kalau dari produksi film nih, biasanya kalau teman-teman kan mungkin ingin memproduksi film, tapi dalam pikiran mereka, wah susah banget, harus kameranya harus proper, terus juga dari segi budget segala macam, akomodasi kami segala macam. Nah kalau dari Arif sendiri Dep, untuk berbagi tips lagi nih, sharing sama teman-teman Opini, untuk gimana sih kita untuk membuat satu film, dalam artian film pendek lah dulu gitu kan, mulai dari mikir ceritanya, terus juga yang penting adalah perduitannya. Nah, gimana Rip untuk trik dan tipsnya? Ya, jadi ada 2 ya. Saya bilang tadi ada 2. Kenapa? Kalau di indie, yang pertama hanya untuk pembelajaran saja. Yang kedua targetnya festival. Nah, kalau udah festival makanya harus prepare. Ya, jadi ada beberapa tahapan, misalnya praproduksi, produksi, post produksi. Nah, biasanya itu lama di praproduksi. Bisa 3 bulan, ya, bisa 2 bulan, atau malah setahun misalnya. Berarti kalau untuk praproduksi ini mulai dari penulisan skenario, kumpulkan tim, storyboard, ya, apalagi macam-macam lah. Ada termasuk pendanaan juga. Terus nanti ada MUA dan lain-lain, properti dan lain-lain, itu kita pikirkan semua, Ricky dan lain-lain. Nah, sehingga proses produksi ini lama. Nah, tapi kalau ini beres di praproduksi,
diproduksi pasti cepat. Karena kita udah ada kitabnya nih, udah ada storyboard. Betul. Pas sampai lokasi, oh, ini gambarnya apa nih? Misalnya, oh ini medium shot, ini extreme close up misalnya. Jadi tidak lagi berpikir nanti gambarnya apa nih, enggak. Nah, jadi di praproduksi beres dulu, baru diproduksi. Itu juga termasuk untuk film-film, sekedar untuk film-film indie saja sebenarnya wajib melakukan praproduksi. Harusnya seperti tahapannya seperti itu ya. Mau ikut festival, ikut festival ataupun juga hanya sekedar bikin-bikin saja kuliah, ya itu harapan saya juga teman-teman harus melewati tahap-tahapan ini ya. Nah, alhamdulillah juga saya juga dapat 2 pelatihan di Pusbang Film tahun lalu, tahun 2016 itu kita diajarkan bagaimana cahaya, ya, 3-point lighting dan lain-lain, pergerakan kamera, sinematografi itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita cari gambar bagus aja saya rasa gampang. Betul. Ya, membuat gambar bagus itu dengan kamera yang bagus pun yang mahal pasti bagus gambarnya. Cuman membuat gambar yang bercerita, ada story-nya, ada mood-nya, ada mood-nya, bagaimana film ini, gambar ini bisa mempengaruhi penonton. Nah, ini yang susah sebenarnya. Ya, benar-benar. Film cinta kita tampilkan video orang sudah, oh ini ceritanya lagi romantis nih. Gitu. Ada simbol-simbol misalnya bagaimana mengungkapkan perasaan sayang, misalnya kan nanti dari sound seperti apa, ketika dia emosinya soundnya seperti apa, ketika dia sedih emosinya seperti apa. Nah, ini yang harusnya dipelajari atau dijalankan saat produksi film. Dan Bengkulu itu orang-orangnya ada. Bengkulu orang-orangnya ada. Kita ada Om Deddy misalnya di sound, beliau sudah malang melintang di nasional. Itu juga mungkin kalau juga teman-teman main game, nah ada suara backsound itu yang bikin salah satunya orang Bengkulu loh. Ada Mas Deddy Lister, wah itu paten. Berarti kalau secara untuk SDM berarti dong. Kalau untuk SDM di Bengkulu sudah mumpuni sekali. Udah aman lah, ada Om Farudin. Benar. Betul. Nah, secara basic ada Azam misalnya. Nah, itu secara teknis saya rasa clear. Hanya saja memang kesempatan untuk buat film ini tadi, ya. Karena terbentur dengan realistis. Betul. Kalau makanya saya bilang ketika atmosfernya atau ini ekosistemnya dibangun dari sekarang, saya rasa teman-teman ini bakal bisa memajukan Bengkulu lewat film juga. Nah kalau itu tadi dari segi kamera ini kan mungkin praproduksi sudah jadi nih. Nah tapi pada saat di penentuan alat-alat yang mau dipakai, ternyata kamera tidak mumpuni nih untuk gambar yang kita inginkan. Nah kalau di Arif sendiri pernah terjadi nggak sih itu? Ternyata kamera ini nggak oke nih, tapi tetap bisa dipakai mungkin dengan trik-trik khusus gitu. Ya pernah. Makanya kan ada standar semua nih, tergantung distribusi filmnya. Kalau hanya festival film, biasanya ada formatnya ya, harus kualitas Full HD misalnya. Cuman kalau kita untuk bioskop, paling tidak minimal 2K, 2K atau 4K, sehingga kebutuhan alat ini bisa dipenuhi. Nah makanya di praproduksi nih, kita output filmnya kemana dulu nih? Kalau kita ke layar lebar, otomatis kameranya juga harus mumpuni yang untuk kualitas layar lebar. Betul. Kalau hanya untuk penayangan biasa, screening atau tugas, bisa saja kita menggunakan kamera yang middle, yang menengah lah. Cuman kalau yang udah ada bentuknya project, itu kalau bisa udah ke ranah yang lebih profesional. Jadi sebelum melakukan produksi itu kita harus tahu dulu nih arahnya mau kemana. Outputnya bikin film ini hanya sekedar bikin aja untuk melatih skill yang Arif cerita tadi, atau memang ada target khusus, mungkin ada kompetisi film apa di luar daerah, atau mau dikasihkan ke klien untuk bikin company profile. Ya. Cuman ada lagi juga yang berpikir bahwa kalau kita nunggu alat bagus terus kapan berkaryanya? Nah ini kan jadi PR kan. Jadi kalau kita nunggu alat harus bagus dulu, kapan berkaryanya? Nah, untuk kapan berkaryanya pemirsa Opini, jangan kemana-mana ya. Yang untuk Anda yang pastinya jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu. Opini akan segera kembali lagi beberapa saat yang akan datang.